Pemilik mata dewa. Perang 2, akhir dari pasukan musuh. Area sebelah kiri sudah terjadi pertempuran terlebih dahulu di mana pasukan Night Beast dengan sangat mudah mengobrak pabrik area itu. Sementara di area kanan tempat prajurit musuh yang berada di alam master bela diri juga sudah mulai bentrok dengan pasukan gabungan yang dipimpin oleh Sulong. Kalian bersepuluh boleh mengamuk sekarang dan jangan biarkan satupun lolos dari tempat ini, perintah Sulong pada 10 orang pasukannya. Dengan kekuatan di alam Grandmaster bela diri ini hanya perkara mudah bagi 10 orang itu. Baik, kemudian mereka langsung berpencar untuk berpesta tak mau kalah dengan pasukan Night Beast yang sudah memulainya dari tadi. Baiklah penguasa, dan kalian semua, ayo kita habisi orang-orang ini secepatnya agar kita bisa melihat pertarungan antara Tuan Night King dengan 3 orang terkuat musuh. Sulong juga mengajak yang lainnya untuk beraksi. Sementara di tempat Zain saat ini, dia hanya duduk santai di samping tenda besar milik Ramon Kay tanpa melakukan apapun. Hanya menutupi area itu dengan auranya agar pertarungan yang terjadi di kedua sisi tidak diketahui dan didengar oleh ketiga orang yang ada di dalam tenda. Zain melakukan ini agar tidak ada yang mengancam pasukannya dan orang-orang yang bersamanya, karena mereka bertiga sudah berada di alam Tao Agung bela diri. Sangat timpang jika dibandingkan dengan pasukan yang dipimpinnya, maka dari itu Zain ingin menjadikan 3 orang itu sebagai penutupan penyerangan malam ini, dan dia sendiri yang akan melawannya. Area kiri. Hahaha, benar-benar menyenangkan jika menemukan lawan sebanyak ini dengan kekuatan yang sama, jadi kita bisa mengeluarkan semua yang sudah kita pelajari dari Tuan. Nomor 01 terlihat terus bergerak dengan 2 katana pendek di kedua tangannya sambil terus tertawa karena akhirnya perjuangannya tidak sia-sia setelah melakukan pelatihan neraka sebelumnya. Begitu juga dengan yang lainnya, mereka juga terlihat tanpa ampun pada musuhnya. Banyak potongan tubuh musuh di mana-mana, sehingga terlihat seperti perburuan bukan pertarungan antar pasukan. Sebab pasukan dari negara Nether nampak tidak mempunyai selera bertarung lagi setelah melihat kekuatan dari pasukan Night Beast, jadi mereka hanya menjadi buruan dari pasukan itu. Di area kanan, apa yang terjadi di sini tidak berbeda dengan apa yang terjadi di tempat pasukan Night Beast berada. Apalagi Sulong dan yang lainnya adalah petarung Grandmaster sedangkan musuhnya hanya kumpulan prajurit di alam Master bela diri. Jadi meskipun jumlah mereka tidak sebanyak musuhnya itu tidak mempengaruhi keadaan. Justru dengan jumlah yang sedikit itu Sulong dan yang lainnya menjadi leluasa bergerak untuk membunuh musuh-musuhnya tanpa khawatir akan bentrok dengan teman sendiri. 1 jam kemudian kedua sisi sudah tidak ada suara pertempuran lagi yang menandakan mereka sudah menyelesaikan pertarungannya. Kumpulkan semua mayat-mayat itu di satu tempat kemudian bakar agar tidak menjadi penyakit di kemudian hari. Kalian boleh memanggil pasukan yang berada di luar wilayah ini untuk membantu agar lebih cepat. Zain memerintahkan kedua kelompok itu untuk mengurus mayat musuh-musuhnya untuk dikumpulkan dan dibakar. 2 kelompok itu langsung memulai mengumpulkan mayat-mayat di kedua tempat yang berbeda kemudian ditumbuk di satu tempat yang sama. Terlihat mayat-mayat dari area kanan nampak masih utuh, hanya sedikit luka yang ada di tubuhnya, berbeda dengan mayat-mayat dari area kiri di mana pasukan Night Beast berada. Karena semua mayat yang ditemukan di tempat itu tidak ada yang utuh, semua anggota tubuhnya terpisah satu sama lain membuat pasukan yang membantu mengumpulkan potongan tubuh-tubuh itu bergidik ngeri saat melihat ke arah pasukan Night sebab mereka baru mengetahui sisi kejam dari pasukan hari ini. Kenapa kalian melakukan hal sekejam ini? Tidakkah ini terlalu sadis untuk mereka? Tanya Sulong Laga nomor 01 yang sudah berdiri di sampingnya.
Tidak, ini pantas mereka dapatkan karena berani berpikiran buruk pada tanah airku, dan ini masih biasa menurut kami. Jika Tuan sendiri yang melakukannya mungkin tubuh mereka bukan hanya terpotong tapi juga bisa hancur menjadi bubur saat terkena satu kali pukulan Tuan. Nomor 01 dengan jawaban datarnya menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Sulong, karena menurutnya ini masih sangat biasa dalam pertempuran tapi dia sangat yakin jika tuannya yang menghajar para prajurit musuh dengan kekuatan Grandmaster sebelumnya. Dia percaya jika tubuh prajurit itu tidak akan memulai menahan satu pukulannya karena dia sudah pernah melihat kekuatan pukulan Zain pada batu dan pohon, yang langsung menghancurkannya menjadi serpihan kecil. Itu karena fisik Zain sudah bergabung dengan fisik naga Long Ryu. Jadi semua yang dikatakan oleh nomor 01 semua benar mengenai kekuatan tubuh Zain. Sulong hanya tersenyum kecut mendengarkan jawaban nomor 01, sementara Adam William dan yang lainnya yang juga berada di sana dibuat gugup dengan jawaban itu, apalagi Franz Doma dan Alexias yang sebelumnya pernah memiliki buat buruk pada pasukan Night Beast. Mereka menghela nafas lega karena tidak sampai terjadi bentrok dengan pasukan kejam itu. Jika sampai itu terjadi mereka berdua yakin jika nasib dirinya dan pasukannya akan sama seperti potongan tubuh di depannya ini. Ayo kita bakar mayat-mayat ini, setelah itu kita pulihkan stamina kita yang terkuras sebelumnya, karena sebentar lagi mungkin Tuan akan memulai pertarungannya dengan 3 orang terkuat dari musuh kita yang masih berdiam di dalam tendanya. Nomor 01 berjalan ke arah mayat-mayat itu untuk membakarnya. Tunggu dulu. Aku sampai tidak menyadari ini jika tidak kamu ucapkan sebelumnya. Bukankah ini aneh mengapa ketiga orang yang menurut Tuan Night King sudah berada di alam beladiri Tao Agung seperti mereka tidak menyadari jika pasukannya sudah kita bantai di sini. Padahal jarak kita sangat dekat. Sulong menghentikan langkah nomor 01 yang berniat membakar tumpukan mayat-mayat itu. Hahaha, bukankah sudah jelas? Jika Tuan sudah melakukan sesuatu di tempat itu, jika tidak apakah kita masih hidup sampai sekarang? Jika sampai ketiga orang itu bergabung dengan pasukannya untuk melawan kita. Nomor 01 tertawa mendengar pertanyaan Sulong kemudian melanjutkan kegiatannya yang sempat tertunda sebelumnya. Sebaiknya kalian juga ikut membantuku membakar tumpukan mayat-mayat ini sebelum Tuan benar-benar berus-rusan dengan mereka, agar kita bisa bersantai dan menikmati pertunjukan seru nantinya. Nomor 01 lagi-lagi mengatakan pertarungan 3 orang Tao Agung beladiri dengan santainya. Tidak ada nada khawatir pada Zain dalam ucapannya, karena dia memang sangat yakin dengan kekuatan tuannya. Episode sebelumnya. Perang 1, Aksi Pasukan Night Beast. Episode berikutnya. Keterkejutan dan kemarahan Ramon Kai. Pemilik Mata Dewa. Keterkejutan dan kemarahan Ramon Kai. Terlihat kobaran api di tempat perkemahan pasukan negara Nether berada. Kobaran api itu berasal dari tumpukan mayat-mayat dari pasukan negara Nether yang dibakar oleh pasukan Netherland, juga tenda-tenda yang ada di sana juga mereka bakar sehingga suasana di hutan itu malam ini sangat terang. Kalian mundurlah, jangan terlalu dekat dengan area ini karena aku akan mengurus ketiga orang yang masih ada di dalam tenda itu. Zain menunjuk tenda besar yang ada di dekatnya dan menyuruh mereka untuk menjauh karena Zain ingin berurusan dengan penguasa negara Nether Ramon Kai dan 2 bawahannya, yang memiliki alam beladiri Tao Agung awal untuk 2 bawahannya dan Tao Agung akhir untuk Ramon Kai itu sendiri. Jadi bisa dibayangkan akan seperti apa pertarungannya nanti. Karena itulah Zain memerintahkan mereka untuk menjauh. Tuan, apakah kami boleh? Tidak, kalian diam dan lindungi pasukan kita selama pertarunganku dengan 3 orang ini.
dan ini perintah. Zain langsung memotong ucapan nomor 01 yang ingin mengajukan diri untuk membantu Zain bersama pasukan yang lainnya. Laksanakan Tuan. Kemudian nomor 01 langsung mengatur posisi para pasukan untuk menjauh dari tempat Zain berada dibantu oleh anggota Night Beast yang lainnya. Sementara di tempat Zain, dia langsung menghilangkan penghalang yang dia buat sebelumnya untuk menghalangi indera ketiga orang yang ada di selamat tenda besar tersebut. Kalian bertiga, apakah masih ingin berbincang di dalam atau aku paksa keluar? Suara Zain tiba-tiba terdengar ke telinga tiga orang yang nampak asik mengobrol di dalam tenda. Sial *N, siapa malam-malam begini teriak-teriak di luar? Hah? Apakah orang itu mencari mati? Ramon Kay mengerang marah mendengar suara Zain. Kami juga tidak tahu penguasa, tapi tunggu dulu, jika di luar tenda ini ada orang lain selain pasukan kita, lalu kenapa kita tidak mendengar suara keributan di luar sana jika memang ada penyusup ke tempat ini? Salah satu bawahan Ramon Kay menjawab pertanyaan dari Ramon Kay sebelumnya. Dan dia menyadari keanehan dari peristiwa ini, sebab ada penyusup di luar tapi para pasukan yang mereka bawa tidak terdengar melakukan apa-apa. Kurang ajar, perasaanku tidak enak saat ini. Ayo kita lihat keluar siapa yang sebelumnya berteriak dan sekaligus mengecek apa yang telah terjadi di luar sana. Ramon Kay kantung bangun dari duduknya kemudian keluar dari tendanya, diikuti oleh dua bawahannya. Arkek. Kurang ajar, siapa yang melakukan ini pada pasukanku? Keluar kau *Jingan, Ramon Kay berteriak marah diikuti oleh ledakan energi dari alam Tao Agung beladiri akhir dari dalam tubuhnya. Energi itu meluas hingga mencakup seluruh area itu, hingga menyebabkan pasukan dari Netherland yang menonton dari jauh masih terkena dampaknya. Sial! Alam beladiri Tao Agung memang sesuai namanya, bahkan sejauh ini aku masih bisa merasakan tekanan yang sangat berat menerpa tubuhku. Nomor 01 mengumpat setelah pundaknya terasa ditimpa tekanan yang sangat berat sehingga tubuhnya merasa sangat susah untuk bergerak. Apakah kamu suka dengan kejutan yang aku siapkan? Tiba-tiba Zain muncul di hadapan tiga orang itu secara tiba-tiba membuat ketiganya langsung waspada karena mereka tidak bisa merasakan keberadaan Zain sebelumnya dan juga saat kemunculan Zain barusan tekanan yang dikeluarkan oleh Ramon Kay pada pasukannya yang ada di kejauhan langsung menghilang karena Zain langsung menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan tekanan itu agar tidak membahayakan pasukannya. Apakah kamu yang melakukan ini semua? Tanya Ramon Kay sekali lagi. Kali ini dua orang bawahannya juga ikut mengeluarkan kekuatan dari tubuhnya untuk menekan Zain. Tentu saja tidak. Untuk apa aku berurusan dengan pasukan lemahmu itu? Dan kamu mau tahu siapa yang melakukan itu kan? Itu adalah pasukan dari Netherland. Bagaimana? Apakah kamu terkejut dengan berita ini? Zain menggelengkan kepalanya menyangkal pernyataan Ramon Kay sebelumnya, karena memang bukan dia yang melakukannya. Jangan bercanda kamu *Jingan, mana mungkin negara lemah itu bisa mengalahkan prajuritku yang jauh lebih kuat dari mereka. Cepat beritahu aku, siapa yang melakukan itu sebelum kesabaranku habis? Ramon Kay berteriak marah, karena menurutnya hal yang mustahil jika pasukan yang ia bawa dibantai oleh pasukan Netherland, yang jelas-jelas ia tahu sendiri kekuatan negara itu, bahkan Adam William yang merupakan penguasa dari Netherland, kekuatannya setara dengan satu prajurit miliknya yang berada di alam Grandmaster. Lalu kini orang berpakaian hitam di depannya ini mengatakan jika pasukannya dibantai oleh negara lemah itu. Lelucon macam apa itu? Kau tidak percayakah? Baiklah, begini saja biar kamu percaya. Kamu bisa berbicara dengan orang yang mungkin kamu kenal. Setelah mengatakan, Zain menoleh ke arah pasukan dari Netherland yang berada jauh di belakangnya.
Penguasa, kemarilah, jelaskan pada ketiga orang bodoh ini apa sebenarnya yang terjadi di sini. Zain memanggil Adam William yang tengah duduk bersama Sulong nampak tengah memperhatikan Xian dan ketiga orang itu berbincang di kejauhan, hingga terdengar suara Zain yang memanggil dirinya untuk datang ke sana. Penguasa, Tuan memanggil Anda untuk datang ke sana, silahkan Anda datangi Tuan. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di sana sehingga Tuan memanggil Anda. Nomor 01 menyadarkan Adam William yang masih kaget karena dipanggil oleh Xian sebelumnya. Dia melamun karena takut jika mendekat ke tempat Zain, maka ia akan diincar oleh 3 orang dari negara Nether itu. Ah, baiklah, dengan gugup Adam William bergerak mendekat ke arah Zain dan 3 orang lainnya yang tengah menunggu dirinya. Kamu... Ramon Kay dibuat kaget oleh kedatangan orang yang sangat ia kenal tiba-tiba muncul di hadapannya. Siapa lagi kalau bukan Adam William, penguasaan dari Netherland yang sempat dia hajar sebelumnya saat ia berkunjung ke Netherland beberapa waktu yang lalu. Tidak apa-apa, bicaralah. Mereka bertiga tidak akan bisa menyentuh Anda selama ada saya di sini. Zain yang melihat wajah gugup Adam William akhirnya angkat bicara untuk menenangkannya. Hufet. Terlihat Adam William nampak menarik nafasnya dalam-dalam dan menembuskannya untuk menghilangkan kegugupannya. Ramon Kay, kita bertemu lagi. Nampak Adam William kali ini lebih berwibawa dan lebih percaya diri setelah mendapat dukungan dan perlindungan dari Zain. Tidak usah berbasa-basi nasi denganku, cepat katakan apakah betul kau dan pasukanmu yang telah membantai pasukan yang aku bawa? Tanya Ramon Kay dengan sorot mata tajam ke arah Adam William, tapi orang yang ia pandang nampak tersenyum miring ke arahnya. Mengapa kau nampak marah seperti itu, Ramon Kay? Bukankah dalam perang memang seperti itu? Kau datang ke tempat ini dengan tujuan menyerang negaraku. Lalu apakah aku tidak boleh membunuh pasukan milikmu di sini? Jangan salahkan aku dan pasukanku jika berbuat kejam seperti ini. Tapi salahkan dirimu dan pasukanmu yang telah salah memilih lawan. Adam William memberikan jawab yang menohok pada Ramon Kay sehingga membuat wajahnya memerah, terlihat urat-urat di dahi dan lehernya menyembul keluar saking marahnya. Begitu juga dengan kedua bawahannya. Kau bersambung. Episode sebelumnya. Perang 2, akhir dari pasukan musuh. Episode berikutnya. Mata Langit, menyaksikan tontonan menarik antara tuan dan bawahan. Mata Langit, menyaksikan tontonan menarik antara tuan dan bawahan. Kau... Ramon Kay menunjuk Adam William dengan tangan kanannya disertai tatapan membunuhnya, sebab dia tidak menyangka jika pasukannya benar-benar dibantai habis oleh pasukan dari Adam William yang pernah ia pukuli sebelumnya, tapi yang tidak ia tahu jika sosok sebenarnya dari pembantaian itu kini ada di hadapannya, yaitu sosok yang pertama kali memanggilnya untuk keluar dari tenda. Di sisi lain Adam William masih tenang di tempatnya karena ia sudah mendapatkan perlindungan dari sosok Night King yang ada di sampingnya. Tentu Adam William lebih berani dan lebih tenang saat ini dibandingkan dengan sebelumnya yang sempat dihajar oleh Ramon Kay saat melakukan pertemuan di Lord City beberapa waktu lalu. Ada apa? Apakah kau terkejut dengan peristiwa yang terjadi hari hadapanmu saat ini? Daripada kau marah-marah seperti ini, lebih baik kita menghangatkan badan kita malam ini di api itu, karena rasanya lebih hangat dari api biasanya karena bahan bakar api itu adalah pasukanmu. Bagaimana, apakah kau tertarik, penguasa Ramon Kay? Adam William semakin menabur garam di luka yang diderita oleh Ramon Kay sehingga dia dan kedua anak buahnya tidak bisa mengontrol lagi emosinya. Kubunuh kau, sialan! Fakultasi energi yang sangat besar nampak berkumpul di kepalan tangan kanan Ramon Kay dan langsung diayunkan ke arah Adam William yang ada di depannya. Bang!
Penguasa kamu kembalilah, biar di sini menjadi urusanku. Sambil menahan hantaman tinju dari Ramon Kay, Zain menoleh ke arah Adam William untuk menyuruhnya pergi. Baiklah, hati-hati, Adam William yang masih terkejut dengan serangan dari Ramon Kay sebelumnya, disadarkan oleh ucapan Zain dan menganggukkan kepalanya. Setelah itu dia langsung menjauh dari sana. Kau, jangan ikut campur dengan urusanku, kenapa kau menghalangiku sialan? Sambil menarik tangannya yang sempat ditahan oleh Zain, Ramon Kay berteriak marah pada Zain karena sudah ikut campur dengan urusannya. Zain tidak menjawab ucapan dari Ramon Kay sebelumnya, karena saat ini dia sudah mengaktifkan mata dewanya di balik topengnya. Mata langit, Zain bergumam dengan suara pelan lalu mengarahkan pandangannya ke dua orang bawahan milik Ramon Kay yang nampak sudah bersiap untuk juga ikut bertarung. Tapi perlahan bola mata kedua orang itu memutih dan tubuh mereka menegang, sementara Zain hanya tersenyum di balik topengnya karena rencananya berhasil. Baiklah, aku permisi dulu. Zain yang sudah menyelesaikan rencananya langsung pamit untuk pergi dari sana meninggalkan tiga orang itu di sana tanpa mempedulikan tatapan kebencian dari Ramon Kay yang terus menatap ke arahnya. Sontak kepergian Zain dari sana mengundang pertanyaan dari semua orang yang melihat ke arah mereka, apalagi pasukan dari Netherlands yang saat ini nampak kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh Zain. Setelah kau ikut campur dengan urusanku sebelumnya, sekarang kau ingin lari begitu saja, jangan harap kau bisa Bang! Brak! Belum sempat kalimat yang ingin ia ucapkan terlontar semua dari mulut Ramon Kay, tiba-tiba punggungnya dihantam oleh serangan yang sangat keras, sehingga membuatnya jatuh tersungkur ke tanah. Bukan hanya Ramon Kay yang terkejut dengan serangan mendadak yang menimpa punggungnya barusan, tapi yang lebih kaget adalah pasukan dari Netherlands yang menyaksikan kejadian tersebut, sebab penyerang yang menghantam punggung Ramon Kay sebelumnya adalah salah satu dari dua anak buahnya sendiri. Bagaimana mereka tidak terkejut dengan ini? Belum lagi dengan kepergian Zain secara mendadak dari tempat itu kemudian disusul oleh peristiwa anak buah dari Ramon Kay yang memukul tuannya sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Kenapa tiba-tiba anak buahnya sendiri kini menyerangnya? Sulong dibuat tercengang dengan kejadian yang ada di depan sana, begitu juga dengan yang lainnya. Sementara tak jauh dari tempat Sulong dan yang lainnya berada, Zain nampak tersenyum santai di salah satu pohon yang ada di sana. Kalian nikmati saja tontonan yang ada di depan kalian saat ini, jangan banyak berpikir karena akan ada hal yang menarik yang akan mereka tunjukkan sebentar lagi. Di tengah kebingungan yang melanda pasukan Netherlands saat ini, tiba-tiba terdengar suara yang sangat mereka kenal berbicara pada mereka. Kemudian tanpa dikomando semuanya menoleh ke arah kiri, dan benar saja di sana mereka mendapati satu orang tengah duduk santai di dahan pohon sambil menatap ke arah pertarungan antara Ramon Kay dan kedua bawahannya. Pikiran mereka langsung terhubung satu sama lain, karena mereka tidak bodoh apalagi pasukan Night Beast dan 10 orang pasukan milik Sulong yang sudah pernah merasakan kengerian siksaan ilusi yang dibuat Zain pada mereka. Jadi mereka percaya jika pelakunya adalah Zain yang tiba-tiba meninggalkan Ramon Kay sebelumnya dan tak lama setelah itu tiba-tiba salah satu anak buahnya menjadi kalap dan yang memukul Ramon Kay tanpa aba-aba. Apa yang dipikirkan oleh mereka tidak salah, karena memang Zain menanamkan ilusi menggunakan mata dewa level 2-nya yaitu mata langit miliknya yang mampu menjebak dan menciptakan ilusi bagi lawannya. Dan saat ini Zain menanamkan ilusi pada dua bawahan Ramon Kay jika Ramon Kay adalah Adam William yang notabene-nya adalah musuh mereka. Jadi secara otomatis mereka menganggap Ramon Kay adalah musuh mereka. Itulah sebabnya mereka langsung melepaskan serangan pada Ramon Kay sebelumnya.
Kembali ke tempat pertarungan. Kalian berdua, apa yang terjadi? Kenapa kalian tiba-tiba menyerangku? Mengabaikan rasa sakit di punggungnya, Ramon Kay bertanya dengan heran sekaligus marah pada dua bawahan kepercayaannya, karena telah menyerangnya sebelumnya. Sementara dua orang yang Ramon Kay ajak bicara tampak diam tak bergeming di tempatnya, bahkan kini bersiap-siap untuk menyerang kembali. Kalian. Ramon Kay semakin marah melihat dua orang bawahannya bukannya menjawab pertanyaannya malah kini datang ke arahnya berniat menyerangnya lagi. Dua orang itu menyerang Ramon Kay dari dua sisi yang berbeda, sehingga membuat Ron kami sedikit kerepotan menghadapi serangan gabungan keduanya, apalagi mereka berdua memang layaknya sepasang tangan. Jika bertarung berdua kekuatan mereka menjadi 2 kali lipat dari kekuatan aslinya, dari yang hanya memiliki kekuatan tempur alam Tao Agung tahap awal, mereka berdua kini bisa mengimbangi Tao Agung menengah bahkan akhir, seperti kekuatan Ramon Kay saat ini. Kurang ajar, hentikan bodoh, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian sudah gila menggunakan serangan kombinasi kalian untuk melawanku? Ramon Kay dibuat kerepotan oleh kecepatan serangan dua bawahannya yang bisa mengimbangi dirinya yang memiliki 2 tahap alam bela diri di atas keduanya. Buk, plak. Ramon Kay akhirnya bisa mendaratkan pukulan pada punggung salah satu dari bawahannya, tapi saat menoleh ke arah lain tiba-tiba telapak tangan anak buah satunya mendarat di wajahnya membuat Ramon Kay mengertakkan giginya dengan marah. Kalian sudah membuatku muak saat ini, aku sudah tidak peduli mau kalian adalah anak buahku sebelumnya, karena kalian sudah berani meletakkan tangan kalian pada tuan kalian, maka tidak ada cara lain selain membunuh kalian berdua. Ramon Kay berteriak dan langsung mengeluarkan aura kekuatan puncaknya yaitu Tao Agung akhir yang hampir menerobos ke alam pendekar sejati. Sehingga sapuan dari energi yang dikeluarkan oleh tubuhnya langsung menyebar ke segala arah. Dua orang bawahannya hanya diam di tempatnya tidak bergerak sedikitpun, meskipun terkena ledakan energi kuat yang dilepaskan oleh Ramon Kay saat ini. Bukan karena mereka yang kuat, tapi memang mereka tidak mempunyai emosi saat ini, karena semua pikirannya sudah dikendalikan oleh Zain sehingga dua orang itu hanya diam di tempatnya bahkan terlihat darah keluar dari kedua mulut mereka berdua. Mungkin organ dalam mereka terluka akibat tekanan itu, tapi kembali lagi mereka tidak menunjukkan ketakutan atau rasa sakit di wajah mereka, membuat Ramon Kay heran melihat arah mereka berdua. Bersambung. Episode sebelumnya. Keterkejutan dan kemarahan Ramon Kay. Episode berikutnya. Terlambat menyadari kebodohan. Pemilik mata dewa. Terlambat menyadari kebodohan. Ramon Kay yang sudah terbakar amarah langsung menerjang ke arah dua bawahannya yang sebelumnya mengeroyoknya. Terlihat dua bawahannya dihajar habis-habisan oleh Ramon Kay, tapi meski begitu keduanya tetap melawan Ramon Kay dengan gigih, membuat Ramon Kay bingung dengan kedua bawahannya itu, sebab sepanjang mereka bertarung dia tidak menemukan perubahan ekspresi dari keduanya layaknya boneka, bahkan meski keduanya mengalami luka-luka yang sangat parah pun tidak ada tanda-tanda untuk mereka berdua menyerah melawannya, membuat Ramon Kay menghentikan pertarungannya. Plak, plak, brak, brak. Kedua orang itu terlempar beberapa puluh meter hingga menabrak pepohonan yang ada di hutan itu setelah terkena tamparan dari Ramon Kay sebelumnya. Keluar kau bajingan, cepat katakan apa yang kau perbuat sehingga kedua anak buahku menjadi seperti ini. Ramon Kay berteriak marah setelah menyadari jika kedua bawahannya seperti boneka yang dikendalikan oleh remote control. Dan ia menduga jika orang yang melakukan itu adalah orang yang bersama Adam Williams sebelumnya, karena setelah kepergiannya barulah kedua anak buahnya bertingkah seperti itu.
Sementara Zain hanya tertawa di tempatnya melihat kemarahan Ramon Kay saat ini, sementara Adam William dan yang lainnya dibuat semakin ketakutan dengan kekuatan misterius yang dimiliki oleh sosok Zain, tapi tidak dengan kelompok Night Beast dan 10 orang bawahan dari Sulong yang sudah pernah merasakan teknik sebelumnya. Kalian tidak usah menatapku seperti itu. Jika kalian ingin mengetahui apa yang terjadi pada dua anak buah Ramon Kay kenapa bisa tiba-tiba bergerak melawan tuannya sendiri sebelumnya, kalian bisa bertanya pada 10 bawahan milik Tuan Sulong, karena aku pernah melakukan hal yang sama pada mereka dulu. Ya meski hanya sebentar, seharusnya itu sudah cukup kalau hanya untuk menjelaskan apa yang terjadi saat ini pada kalian, bukankah begitu? Zain berbicara pada mereka semua terutama pada 10 orang yang merupakan anak buah Sulong yang pernah ia jadikan sebagai kelinci percobaannya dulu saat baru mengaktifkan level 2 mata dewanya. Akibat perkataan Zain, sontak semua mata tertuju pada 10 orang itu. Termasuk pasukan Night Beast yang juga penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Zain sebelumnya. Mereka sangat penasaran apakah Zain juga menyiksa mereka dalam ilusi menakutkan seperti yang mereka dapatkan saat berlatih di bawah bimbingan Zain saat itu. Zain pura-pura batuk untuk menghilangkan kegugupan dari 10 orang yang tengah menjadi pusat perhatian semua orang di sana. Kalian bisa melanjutkan obrolannya setelah ini karena saat ini kalian bisa melihat sendiri jika Ramon Kay tengah mencariku, bisa-bisa dia berbuat nekat jika aku tidak menemuinya. Tetap di sini, jangan mendekatiku apapun yang terjadi. Zain menatap mereka sambil mengatakan sesuatu yang membuat suasana di tempat itu kembali normal dan 10 orang yang sebelumnya ditatap oleh mereka semua akhirnya bernafas lega. Setelah itu Zain melompat turun dari pohon itu dan berjalan dengan santai ke arah Ramon Kay yang masih mencarinya dengan marah, sementara tak jauh dari posisi Ramon Kay berdiri terlihat 2 tubuh yang sudah tergeletak pingsan. Mereka adalah 2 bawahan yang sebelumnya Ramon Kay sempat hajar. Bagaimana rasanya setelah melukai orang kepercayaanmu sendiri, Ramon Kay? Apakah sangat menyenangkan sampai kamu membuat mereka tergeletak pingsan, bahkan kemungkinan mereka akan mati jika saja kau memukulnya sekali lagi? Zain berbicara santai sambil berjalan menuju ke arah Ramon Kay yang nampak wajahnya memerah setelah mendengar ucapan dari dirinya. Tapi Zain tidak mempedulikan itu, malah dengan sengaja Zain membuat gerakan memprovokasi dengan tubuhnya, yang semakin membuat si empunya makin kebakaran jenggot karena kelakuan Zain itu. Apakah kau yang melakukan semua ini pada mereka berdua? Bentak Ramon Kay pada Zain dengan wajah gelap seakan-akan siap memakannya kapan saja. Ketahuan ya? Aku kira kamu bodoh dan tidak akan mengetahuinya. Tapi aku salah, ternyata kamu masih memiliki sedikit otak di kepalamu saat ini. Ya meskipun tidak kamu pakai si otak itu, jika kamu pakai kamu pasti akan menyadari kejanggalan pada kedua anak buahmu. Tapi kamu justru malah menghajarnya. Zain berpura-pura menyesal karena dia ketahuan oleh Ramon Kay jika ia yang membuat kedua bawahannya begitu sebelumnya. Ramon Kay awalnya tersenyum sinis setelah mendengar ucapan Zain yang pertama, tapi setelah mendengar ucapan selanjutnya dari Zain yang sengaja menghinanya, urat-urat di leher Ramon Kay langsung menyembul keluar menyiratkan kemarahan yang sudah di titik tertinggi pada Zain. Baiklah, sebaiknya kita hentikan perbincangan ini, mari kita serius. Zain melambaikan tangannya seraya menghentikan langkahnya setelah berjarak kira-kira 5 meter dari posisi Ramon Kay berada. Siapa yang ingin berbincang denganmu, sial asterisk N? Jika hari ini aku tidak membunuhmu, maka aku bukanlah Ramon Kay, camkan itu. Hiat.
Setelah mengumpat dengan marah, Ramon Kay langsung melompat dan memutar tubuhnya ke depan sambil mengayunkan kaki kanannya ke arah kepala Zain dengan gerakan yang sangat mematikan. Swoosh, tap, buk, brak. Hembusan angin dari tendangan berputar yang dikeluarkan oleh Ramon Kay ke arah Zain begitu dahsyat sehingga pergerakan kaki itu hanya seperti bayangan, apalagi di malam hari yang menambah keuntungan serangan itu. Tapi sayangnya yang dia lawan adalah Zain yang bahkan bisa melihat di dalam kegelapan, dan bagi Zain tendangan itu seperti pergerakan keong di matanya sangat lambat sehingga dengan mudah Zain bisa menangkapnya dan langsung membalasnya dengan memukul tubuh Ramon Kay dengan telak sehingga melemparkannya ke dekat dua bawahannya yang pingsan sebelumnya. Apa-apaan orang ini? Kenapa dengan mudahnya menangkap seranganku? Dan juga aku merasa tubuhku seperti dihantam oleh besi yang sangat kuat saat terkena pukulannya barusan. Ramon Kay berbicara sendiri setelah dijatuhkan oleh Zain. Dia dibuat tidak percaya dengan apa yang baru saja Zain lakukan, karena bukan hanya bisa membaca gerakannya tapi mampu membalasnya langsung hingga membuatnya terlempar ke tempat ini. Ada apa? Kenapa malah diam? Atau kau sedang mengantuk sehingga masih tiduran di tanah itu? Zain tersenyum mengejek melihat Ramon Kay yang masih belum bangun dari posisinya, bahkan dia terlihat melamunkan sesuatu. Pantas anak buahku bisa kalian hancurkan sebelumnya, karena di tempat orang-orang lemah ini terdapat orang sepertimu. Beruntung sekali Adam Sial N itu bisa memiliki orang sepertimu di sisinya. Tapi karena kau berurusan denganku, maka mat. Brak, uhuk, kau. Belum sempat Ramon Kay menyelesaikan ucapannya tiba-tiba ada tangan kokoh menghantam dadanya dengan telak hingga Ramon Kay terpelanting ke belakang dengan mulut mengeluarkan banyak darah. Terlalu banyak bicara? Apakah aku mengizinkanmu berbicara sebelumnya? Apalagi mengatakan Netherland ini lemah? Apakah sekarang kau sudah sadar siapa sebenarnya yang lemah di sini? Zain berjalan perlahan ke arah Ramon Kay yang tengah berbaring di dekat pohon yang tumbang akibat benturan dengan tubuh Ramon Kay yang diterbangkan oleh Zain sebelumnya. Dengan terlihat darah segar mengucur deras dari mulutnya, kemungkinan organ dalamnya sudah terluka parah setelah menerima hantaman tinju Zain sebelumnya. Episode sebelumnya, Mata Langit menyaksikan tontonan menarik antara tuan dan bawahan. Episode berikutnya, Akhir Perang N. Pemilik Mata Dewa, Akhir Perang N. Ramon Kay yang merasa sangat kuat sebelumnya, seketika menciut nyalinya setelah dipukul mundur oleh Zain dengan hanya satu pukulan tunggal di dadanya. Nampak wajah garang Ramon Kay sebelumnya tidak lagi terlihat di wajahnya melainkan ketakutan yang luar biasa saat melihat Zain berjalan ke arahnya. Jangan mendekat, menjauh dariku. Sambil memegang dadanya yang terasa remuk, Ramon Kay perlahan menggeser tubuhnya menjauh dari Zain. Nyali seorang Tao Agung Puncak pun sudah tidak ada di dalam diri Ramon Kay. Yang ada di pikirannya sekarang adalah menyelamatkan dirinya dari maut, karena dia masih ingin hidup, karena untuk mendapatkan kekuatannya saat ini bukanlah waktu yang singkat dan butuh banyak tenaga dan perjuangan. Dia masih belum rela mati sebelum merasakan alam master sejati yang sedikit lagi bisa ia gapai. Ayolah hibur aku sedikit lagi, masak baru terkena satu pukulan kau langsung menyerah begini. Di mana kesombongan yang sebelumnya kau miliki? Zain yang awalnya mengharapkan pertarungan yang menghibur dengan Ramon Kay yang notabene-nya merupakan musuh paling kuat yang sejauh ini ia lawan, berharap akan mendapatkan perlawanan. Tapi malah begini. Mungkin sebelum Zain menyatu dengan fisik naga kekosongan, Ramon Kay masih bisa memberikan perlawanan padanya. Tapi saat ini sudah berbeda.
Bahkan pukulan fisik biasanya saja sudah cukup untuk membunuh Ramon Kay, jika memang Zain benar-benar serius dengan pukulannya. Baiklah, cepat bunuh dirimu sendiri. Aku hitung sampai 20 jika kamu tidak melakukannya, biar aku yang akan melakukannya untukmu. Tapi aku tidak menjamin apakah kamu akan menderita atau tidak jika aku yang melakukannya. Zain menatap Ramon Kay yang sudah terlihat pucat wajahnya itu langsung memulai menghitung tanpa menunggu jawaban darinya. 20, 19, 18, 10, 9. Otak Ramon Kay langsung ingin meledak setelah hitungan mundur mencapai angka 10. Dia memutar otaknya agar tidak berakhir di sini. Tapi bagaimanapun dia berpikir tidak ada jalan keluar yang bisa ia ambil. Jadi dia memilih cara terakhir yang sangat ia hindari, tapi daripada mati ia lebih memilih ini. 5, 4, 3, 2. Tunggu Tuan, tolong berikan kesempatan bagi saya untuk hidup. Saya akan menjadi pengikutmu jika Tuan melepaskanku kali ini. Ramon Kay langsung menjatuhkan tubuhnya dengan kuat dengan kepala membentur tanah tanpa mempedulikan rasa sakit di dadanya. Dia memilih menurunkan harga dirinya untuk menjadi bawahan Zain daripada mati. Apakah kau pikir sampah sepertimu layak menjadi anjingku? Dan apakah menurutmu apakah aku masih membutuhkan dirimu dengan kekuatanku saat ini? Lupakan dan matilah. Dek. Jantung Ramon Kay seakan mau copot setelah mendengar ucapan Zain, kemudian wajahnya perlahan memucat dan keputusasaan menyelimuti dirinya. Kripepepe. Ramon Kay menikam lehernya sendiri dengan belati yang ada di tangannya. Dia lebih memilih mati bunuh diri pada akhirnya daripada harus menerima siksaan yang lebih kalau sampai Zain yang bergerak padanya. Darah segar mengalir dari leher Ramon Kay, kemudian perlahan dia mengembuskan nafas terakhirnya di tangannya sendiri. Sementara Zain acuh tak acuh melihat kejadian itu, dan berbalik menuju pasukannya berada. Kalian bakar mayatnya dan untuk kedua bawahannya, bawa dan rawat dia karena dia akan berguna untuk kita. Dan kalian jangan khawatir kedua orang itu tidak akan berkhianat pada kita setelah dia sadar, karena aku sudah mencuci otaknya dan menjadikan mereka pelindung Netherlands, dan aku serahkan dua orang itu di bawah tanggung jawabmu penguasa Adam William. Zain yang baru tiba langsung memerintahkan pasukannya untuk mengurus mayat dari Ramon Kay, sementara dua bawahan dari Ramon Kay yang tengah tak sadarkan diri diurus oleh pasukan milik Adam William sesuai perintah Zain sebelumnya. 15 menit kemudian mereka sudah bersiap-siap untuk kembali. Terlihat wajah semua orang dipenuhi haru setelah menyelesaikan krisis yang sebelumnya menghantui mereka. Apalagi Adam William yang merupakan penguasa Netherlands, dia tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih pada Night King Zain yang menjadi aktor utama dalam kemenangan perang kali ini. Ayo kita kembali, dan ingat mulai saat ini semua anggota perkumpulan para naga dilarang bermusuhan seperti sebelumnya. Jika sampai aku mendengar kalian masih melakukan hal itu, aku akan mendatangi keluarga itu acara pribadi dan aku tidak keberatan untuk menghancurkan. Jadi ingat pesanku baik-baik karena ini bukan saran tapi perintah. Zain menatap semua ketua dari keluarga besar yang tergabung di perkumpulan para naga secara bergantian, termasuk Sulong yang merupakan pamannya. Dan hanya Sulonglah yang tersenyum dengan peringatan itu sementara yang lainnya menjadi takut. Bukan mereka berniat melawan Zain tapi yang mereka takutkan adalah para putra-putra mereka yang suka membuat keributan itu akan berulah. Terutama putra dari Franz Doma dan Alexias yang sering memprovokasi Zenlong, tuan muda dari kelompok naga hitam yang terlihat sangat dekat dengan Night King dan pasukan Night Beast-nya. Itulah yang menjadi ketakutan mereka. Zain langsung berjalan memimpin rombongan itu, diikuti pasukan Night Beat miliknya dan juga Sulong dan bawahannya yang nampak membaur ke dalam kelompok Zain.
Hal ini semakin menguatkan keyakinan mereka jika Sulong dan Night King punya kedekatan khusus. Apalagi dengan waktu singkat tiba-tiba Sulong memiliki kekuatan yang menyamai Adam William, bahkan 10 orang bawahannya naik ke alam Grandmaster bela diri dalam waktu singkat. Dan sekarang mereka tahu penyebab kelompok naga hitam tiba-tiba memiliki kekuatan besar secara tiba-tiba. Ternyata ada Night King di belakang mereka. Sesampainya di tempat mobil-mobil mereka ditinggalkan, ternyata waktu telah berganti dari malam ke pagi hari. Terlihat sang surya sudah menyinari hutan perbatasan seakan menyambut kepulangan mereka yang baru saja memenangkan peperang dengan senyuman hangatnya. Sekali lagi saya sebagai penguasa Netherlands mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang mau bergabung dengan kami untuk melawan musuh yang akan menghancurkan Netherlands sebelumnya. Dan khususnya untuk Anda Tuan Night King dan juga pasukan Night Beast milik Anda, saya pribadi ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Jika bukan karena Anda dan juga pasukan Anda, mungkin saya dan juga orang-orang yang ikut dalam peperangan kali ini tidak akan pulang dengan kemenangan seperti ini, bahkan tanpa adanya korban satupun dari pihak kita. Untuk itu aku Adam William mengundang Anda dan pasukan Anda dan juga kalian semua untuk datang ke Pulau Bintang untuk merayakan kemenangan ini. Adam William langsung mengucapkan terima kasih pada semua orang yang berjuang sebelumnya, khususnya untuk pasukan yang dipimpin oleh Night King itu. Juga dia mengundang semua orang untuk datang ke pulau pribadinya untuk merayakan pesat kemenangan ini bersama-sama di sana. Kemudian dia membungkukkan badannya ke arah semua orang, khususnya untuk Zain yang menjadi otak dan pedang di perang kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengikuti novel ini dari awal hingga novel ini tamat. Channel 1784 mempersembahkan novel petualangan berjudul Legenda Jenius Semesta Alam. Legenda Jenius Semesta Alam segera ditayangkan. Semoga terhibur. Go for watching.